Untuk belajar kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sekarang baca doa surah pilihan, yaitu surah Al-Ikhlas sama-sama. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Okay, anak-anak, how are you today? Are you good? You have a problem today? No. Are you ready for study today? You're not semangat. Yes? You must semangat. Okay? Are you ready today? Okay, good job. And then Bapak absen dulu satu per satu, ya. Bentar, Bapak masuk dulu ke pijar. Yang Bapak absen silahkan kalian give ya kata-kata hari ini lah kasih kalian. Ya. Oke, Afika hadir. Mana kata-katanya ada? Al-Zikri hadir. Anissa, Aprilia, Arya Satya, Aulia, Aska, Danis hadir. Daud hadir. Elzi, Allah Subhanahu wa taala agar besok dia bisa masuk sekolah kembali. Oke, anak-anak, ini posisi duduknya berkelompok karena minggu lalu udah kita bagi kelompok ya. Jadi hari ini this group 1, group 2, 3, 4, 5, and 6. Oke? Oke, sebelum memasuki materi, ya, first kita Bapak bacakan kesepakatan kelas kita pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, ketika guru menjelaskan, kalian tidak boleh ngobrol sendiri atau sibuk sendiri. Oke? Yang kedua, ketika ada yang ingin ditanyakan, langsung angkat tangan. Ya. Itu saja. Paham? Paham ya? Itu kesepakatan kelas kita. Dan yang ketiga, ketika ada nanti Bapak kasih LKPD, dikerjakan harus tepat waktu. Oke? Are you ready? Semangatnya kurang nih. Are you ready? Are you ready? Good job. Oke, anak-anak Bapak yang soleh dan soleha, di pembelajaran kali ini Bapak harapkan, ya Nong ya, kalian bisa menjadi anak yang manusia yang selalu tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Nong ya. Karena apa? Manusia yang seperti itu akan disayangi oleh Allah, akan disayangi oleh seluruh umat, seluruh hamba Allah yang lain. Ya, kita akan disenangi teman, kita akan
banyak temannya, kita akan menjadi orang yang selalu diperhatikan oleh orang lain. Kenapa? Karena kita mampu menjaga diri kita agar menjadi versi terbaik yang Allah inginkan. Ya, jangan pernah menjadi orang yang tidak Allah inginkan. Seperti siapa, Pak? Seperti Firaun. Ada yang menjadi Firaun di sini. Nah, enak ya? Tuh. Jadi di pembelajaran kali ini Bapak harapkan kalian mampu menjadi manusia yang selalu patuh dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Oke? Paham? Paham? Paham, Fani? Paham? Paham? Materi yang akan kita bahas di pertemuan kita pada hari ini yaitu tentang ini dia, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk pada perintahnya. Bapak tanya dulu nih, siapa yang pernah dengar yang namanya sujud syukur? Bapak tanya dulu nih, apa sujud syukur tuh? Contohnya deh, yang menurut tahu sujud syukur tuh kayak gimana sih gitu? Sujud yang menunjukkan rasa syukur. Kasih aplaus dulu untuk Nuril. Itu jawabannya benar ya. Jadi sujud syukur adalah sujud yang menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lain yang pernah dengar? Sujud syukur, sujud tilawah sama sujud sahwi. Ada pernah dengar? Rawena? Tidak pernah. Mauza? LG? Nah, oke, berarti Nuril sendiri ya yang pernah dengar ya. Bagus nih. Nanti penilaian yang akan Bapak ambil itu dipijat, ya. Ada tugas dipijat, itu pilihan ganda, nanti dikerjakan aja di akhir pembelajaran. Selanjutnya untuk hari ini pembelajaran kita menggunakan metode jigsaw. Makanya kalian dikelompokkan seperti ini. Nanti Bapak kasih lembar kerjanya. Lembar kerjanya kalian kerjakan berkelompok. Ya no ya, kalian kerjakan berkelompok. Setelah itu kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Ya. Ketua kelompoknya nanti menjelaskan sama teman-temannya yang lain nih. Menjelaskan sama teman-temannya yang lain. Nah, ketika sudah paham, nanti ketua kelompoknya ini sampaikan kepada kelompok yang lain, dipresentasikan. Oke? Dan kelompok yang masih belum paham, silahkan nanti bertanya dengan kelompok yang mempresentasikan. Oke ya? Paham ya? Paham rules-nya? Paham aturan mainnya? Paham? Oke, kalau paham kita masuk ke materinya. Ya. Nah, adapun capaian pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, kalian memahami internalisa nilai-nilai dalam sujud dan ibadah sholat. Itu yang mau kita inikan dulu capaian pembelajarannya tuh. Ini secara garis besarnya. Ya, jadi kalian harus memahami internalisa nilai-nilai dalam sujud dan ibadah sholat. Tadi tuh, selain di dalam sholat dong, selain sujud di dalam sholat, ada juga sujud di luar sholat. Ya, yang tadi Bapak jelaskan, yang tadi Bapak pertanyakan di awal pembelajaran. Yang kedua, melalui pembelajaran teknik ini juga, peserta didik dapat membedakan macam-macam sujud berdasarkan sebab-sebab melakukan sujud. Jadi nanti ada sebab-sebabnya. Kenapa sujud syukur dilakukan? Kenapa sujud sahwi dilakukan? Kenapa sujud tilawah dilakukan? Oke. Ini secara garis besarnya aja Bapak kasih tahu kepada kalian. Nah, perintah agama untuk sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Sujud menggambarkan penghambaan dan kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia bersujud hanya kepadanya. Pada sesama manusia kita diperintahkan untuk saling menghormati. Pernah yang cowok? Pernah? Apakah di sholat jenazah ada sujudnya? Tidak ada kan? Nah,
Setiap sholat fardu kita melakukan sujud sebanyak 34 kali setiap hari. Semakin banyak sholat sunnah yang dilakukan, maka semakin banyak jumlah sujud yang dilakukan. Selain 75, oke. Nah, sekarang kita bahas cara garis besar satu persatu. Ya, Nong ya. Sebagai terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana sujud syukur ini dilaksanakan ketika seseorang memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari bahaya. Kata alhamdulillah sering diucapkan oleh kita. Selain mengucapkannya, kita dapat mengungkapkannya dengan sujud syukur. Sujud syukur ini tidak hanya ucapan, namun juga dalam tindakan. Di mana sujud syukur ini Rasulullah SAW pernah menyontohkan hal ini, di mana hukumnya tertera pada salah satu hadis Rasulullah SAW yang artinya sesungguhnya apabila datang kepada Nabi Muhammad SAW sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Al-Tirmizi. Nah, jadi landasan seseorang melakukan sujud syukur ketika memperoleh kabar baik, ketika memperoleh hadiah, ketika memperoleh apa lagi? Ketika memperoleh apa lagi? Kemenangan, juara dan sebagainya yang bersifat kebahagiaan untuk seseorang tersebut, maka kita disunahkan untuk melakukan sujud syukur. Selain ucapan, kan biasa kita kalau dapat hadiah gitu ya, atau dapat juara, alhamdulillahirabbil alamin ya. Itu bentuk syukur kita melalui ucap. Tapi ada juga bentuk syukur melalui sujud yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Apa doanya? Selanjutnya duduk dan salam. Itu bentuk sujud syukur. Tata cara sujud syukur ketika kita memperoleh kebahagiaan, ketika kita memperoleh kabar baik, ketika kita terhindar dari musibah, dari bencana, Allah senangkan kita untuk melakukan sujud syukur selain ucapan. Jangan ya. Sampai di sini paham? You have a question for me? Yes or no? No or yes? Yes or yes? Awal ya. Cara bermainnya, tata cara mainnya ya Nong ya. Nah, jadi silakan kalian kerjakan di sini sesuai dengan judulnya, ya. Sesuai dengan judulnya, nama kelompoknya di belakang. Kalian punya waktu 15 sampai 20 menit. Ya, 15 sampai 20 menit untuk mengerjakan ini. Setelah itu kita diskusikan sama-sama. Oke? Are you ready? Yes, are you ready? Diskusikan sama-sama ya. Kelompok Bisri nanti diskusikannya Salwa ya. Terus dijelaskan sama teman-temannya. Ini seperti ini. Ada kan di sini, kan di sini nanti ada jelaskan sama teman-temannya di sini. Setelah itu nanti presentasinya ada jelaskan sama teman-teman yang lain. Terus ya. Ketua kelompok sujud tilawah, mana sujud tilawah? Kelompok sujud tilawah mana angkat tangan? Sujud tilawah, silakan duduk di sana berdua. Salwa sama Nurul duduk di sana. Jelaskan, saling dijelaskan ya yang udah kalian buat. Setelah itu nanti duduk kembali ke kelompoknya, baru kita diskusikan dengan kelompok besar. Ya,
Your half time 5 minutes. Kalian punya waktu 5 menit untuk mendiskusikan apa yang kalian buat. Kalian menjelaskan. Iya, dijelaskan aja. Tahu enggak gitu. Kalau tahu enggak bahwa sudut-sudutnya seperti dia paham ya saya ini. Salah satu kelompok menjelaskan kepada kelompok yang lain, maka kelompok yang lain Bapak harapkan didengar, dipahami. Apabila tidak paham, ada yang ditanyakan, silakan kalian tanyakan. Oke, silakan mulai dari kelompok 5 terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang sujud sahwi. Ya, enggak. Pengertian sujud sahwi. Sujud sahwi merupakan sujud karena lupa atau ragu dalam sholat. Sujud ini dilakukan 2 kali sebelum salam. Hukumnya adalah sunnah, sebagai pada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Muslim. Yang kedua, sebab-sebab melakukan sujud sahwi. Yang pertama, lupa tidak melakukan salah satu rukun sholat seperti ruku atau sujud. Yang kedua, ragu atau lupa sujud sholat sejumlah sholat. Yang ketiga, lupa membaca doa qunut bagi orang yang terbiasa qunut. Yang keempat, lupa mengerjakan tasyahud awal. Yang kelima, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat. Tata cara jumlah sahwi. Yang pertama, sujud sebelum salam. Setelah membaca tasyahud, dengan membaca sebagai berikut. Maha suci Allah yang tidak tidur dan lupa. Yang kedua, bangun dari sujud dengan mengucapkan takbir. Yang ketiga, duduk sebentar. Takbir dilanjutkan dengan sujud kedua. Doanya sama seperti sujud pertama. Yang keempat, duduk kembali dan diakhiri oleh salam. Oke, selanjutnya kelompok sujud sahwi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang lagi, tidak ada yang jawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sujud sahwi. Pengertian sujud sahwi. Sujud sahwi merupakan sujud karena lupa atau ragu dalam sholat. Sujud ini dilakukan selama 2 kali sebelum salam. Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia telah mengerjakan 3-4 rakaat, maka hendaklah ia menghilangkan keraguannya dan sholatnya diteruskan menurut apa yang ia yakini. Kemudian hendaklah ia sujud 2 kali sebelum salam. Sebab-sebab melakukan sujud sahwi. 1. Lupa tidak melakukan salah satu rukun sholat seperti rukun atau sujud. 2. Ragu atau lupa jumlah rakaat. 3. Lupa membaca doa qunut atau bagi orang yang terbiasa qunut. 4. Lupa mengerjakan tasyahud awal. 5. Kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat. Tata cara sujud sahwi. 1. Sujud sebelum salam setelah membaca tasyahud akhir dengan bacaan berikut yang artinya, Maha suci Allah yang tidak tidur dan lupa. 2. Bangun dari sujud dengan mengucapkan takbir. 3. Duduk sebentar, takbir dilanjutkan dengan sujud kedua. Doanya sama seperti sujud pertama. 4. Duduk kembali dan akhir oleh salam. Sekian dari kelompok 3, terima kasih. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok sujud sahwi. Ada yang tanyakan tentang sujud sahwi? Jadi sujud sahwi ini merupakan sujud karena lupa atau ragu dalam sholat. Sujud ini dilakukan 2 kali sebelum salam. Hukumnya adalah sunnah
sebagaimana pada hadis Nabi Muhammad SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Muslim, Nabi Muhammad bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat apakah ia telah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah ia menghilangkan keraguannya dan sholatnya diteruskan menurut apa yang ia yakini. Kemudian hendaklah ia sujud 2 kali sebelum salam. Nah, apabila kita lupa pada rakaat sholat, ya, ini 3 kali atau udah 4 kali ya, gitu. Maka ambil keyakinan kalian, oh ini 3 kali nih, saya harus berdiri lagi, sekali lagi. Jadi 4 rakaat. Kalau kita percaya 4 rakaat, Pak, berarti kita duduk tasyahud akhir. Ya, tasyahud akhir tidak perlu berdiri lagi, setelah itu baca salam. Baca apa? Tasyahud akhir. Sebelum selesai, sebelum salam, maka kita disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Ya, untuk menghilangkan keraguan tadi nih. Sebagai berikut, subhana man la yanamu wa la yasku. Sebanyak berapa kali, Pak? 3 kali. Nuril, kelompok Nuril dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurila Farina Finsha mewakili kelompok 6 untuk menjelaskan sujud tilawah. Pertama, saya akan menjelaskan apa sih itu sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud orang yang sedang membaca Al-Quran. Sujud tilawah dilakukan ketika membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran, baik ketika sholat atau pada saat mendengarkan bacaan Al-Quran. Sujud tilawah adalah sunnah. Salah satu dasar hukum sujud tilawah adalah hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nabi SAW pernah membaca Al-Quran yang di dalamnya terdapat ayat sajadah. Kemudian ketika itu beliau bersujud. Kami pun ikut bersujud bersamanya sampai-sampai di antara kami tidak mendapati tempat karena posisi dahinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sebab-sebab melakukan sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan karena membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah baik di dalam maupun di luar sholat. Adapun ayat-ayat sajadah yang ada di dalam Al-Quran berjumlah 15, yaitu Quran Surah Al-A'raf ayat 206, Quran Surah Ar-Ra'd ayat 15, Quran Surah An-Nahl ayat 49, Quran Surah Al-Isra ayat 109, Quran Surah Al-Hajj ayat 18, Quran Surah Maryam ayat 58, Quran Surah Al-Hajj ayat 77, Quran Surah Al-Furqan ayat 60, Quran Surah An-Naml ayat 25, Quran Surah As-Sajdah ayat 15, Quran Surah Shad ayat 24, Quran Surah Fusilat ayat 38, Quran Surah An-Najm ayat 62, Quran Surah Al-Insyiqaq ayat 21, dan Quran Surah Al-Alaq ayat 19. Tata cara sujud tilawah. Tata cara sujud tilawah di luar sholat. Pertama, berdiri menghadap kiblat. Kedua, berniat sujud tilawah. Ketiga, takbiratul ihram. Dan keempat, sujud. Cukup dilakukan sebanyak 1 kali. Kedua, sujud tilawah di dalam sholat. Pertama, ketika sedang berdiri dalam sholat, membaca ayat sajadah atau imam membaca, langsung mengerjakan sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah. Kedua, setelah sujud, langsung berdiri lagi dan melanjutkan sholat kembali. Sekian presentasi dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sujud kelompok sujud tilawah. Salwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah Salatul Zaki Askara akan mempresentasikan tentang sujud tilawah. Yang pertama, jelaskan pengertian sujud tilawah. Sujud tilawah
adalah sujud yang dilakukan ketika membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran, baik ketika sholat maupun di luar sholat. Begitu pula pada saat membaca dan menghafal atau pada saat mendengarkan bacaan Al-Quran. Sujud tilawah adalah sunnah. Salah satu dasar hukum sujud tilawah adalah hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca Al-Quran yang di dalamnya terdapat ayat sajadah. Kemudian ketika itu beliau bersujud. Kami pun ikut bersujud bersamanya sampai di antara kami tidak mendapati tempat karena posisi dahinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selanjutnya adalah sebab-sebab melakukan sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan karena membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah, baik di dalam maupun di luar sholat. Adapun ayat-ayat sajadah yang ada di dalam Al-Quran minimal 15, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 206, Quran surah Al-Ra'd ayat 15, Quran surah Al-Nahl ayat 49, Quran surah Al-Isra ayat 109, Quran surah Al-Ra'd ayat 18, Quran surah Maryam ayat 58, Quran surah Al-Ra'd ayat 77, Quran surah Al-Furqan ayat 60, Quran surah An-Nahl ayat 25, Quran surah Al-Furqan ayat 15, Quran surah Al-Sa'ad ayat 24, Quran surah Fussilat ayat 38, Quran surah ayat 62, Quran surah Al-Insyirah ayat 21, dan Quran surah Al-Alaq ayat 19. Tata cara sujud tilawah dalam salat adalah Tata cara sujud tilawah di luar salat adalah berdiri menghadap kiblat, berniat sujud tilawah, takbiratul ihram, melakukan sujud cukup 1 kali, duduk sejenak, membaca surah. Adapun sujud tilawah yang dilakukan di dalam salat, ketentuannya sebagai berikut. Ketika sedang berdiri di dalam salat membaca ayat sajadah atau imam membaca ayat sajadah, langsung mengerjakan sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah. Setelah sujud, langsung berdiri lagi dan melanjutkan salat kembali. Sekian presentasi dari kelompok kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah di dalam Al-Quran, ya. Jadi sujud tilawah ini dilaksanakan bisa di luar sholat, bisa ketika melaksanakan sholat. Pokoknya intinya apabila kita mendengar ayat sajadah atau membaca ayat sajadah, maka kita disunahkan untuk bersujud. Oke, ada pertanyaan? You have question? Oke, lanjut sama kelompok. Karena waktu kita sudah selesai, ya Nol ya, sudah selesai. Jadi materi kita cukup sampai di sini. Coba Bapak tanya dulu, apa yang kita pelajari pada hari ini? Sujud apa aja? Sujud syukur, sujud tilawah, sama sujud sahwi. Nah, apa yang kalian peroleh pada pagi hari ini dengan materi ini? Apa Salwa? Apa? Dapat mengetahui apa? Tentang macam-macam sujud yang di luar sholat. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini apa? Coba apa ya yang bisa menyimpulkan? Apa kesimpulannya? Kita simpulkan sama-sama nih apa ya? Ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Apa kesimpulannya? Bahwa sujud tidak hanya dilakukan ketika kita sholat. Ada beberapa sujud yang dilakukan di luar sholat. Apa itu? Sujud syukur,
sahwi dan sujud tilawah. Ada 3 sujud yang dilakukan di luar sholat. Untuk apa? Untuk menandakan bahwa kita selalu patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Paham anak-anak? Untuk minggu depan bisa kalian baca lagi di buku kalian yang minggu depan kita bahas tentang apa manfaat dari sujud syukur, sujud tilawah dan sujud sahwi. Ya Nong ya? Itu untuk materi minggu depan. Baik, mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Yuk, LG. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Siapa lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi minggu depan.